Saudara-saudara sekalian, kita akan belajar pada hari ini tentang bagaimana kita, saudara sekalian, menjadi komunitas yang mengalami inovasi dari Allah, ya, yaitu komunitas yang mengalami kepenuhan kuasa Tuhan di dalam komunitas kita. Saudara, kalau minggu pertama kita belajar tentang bagaimana kita menjadi komunitas yang penuh kasih Allah, itu minggu pertama. Nah, di minggu ketiga ini kita akan belajar bagaimana kita bisa punya komunitas, saudara sekalian, menjadi komunitas yang penuh dengan kuasa Allah. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagian firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33 ya. Saya ajak saudara kebaktian siang membaca bersama dengan saya, aktif dengan saya. Kita baca yuk dua ayat ini. Katakan 2, 3. Adapun mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 3, katakan 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang mengalami inovasi, yaitu mengalami kepenuhan kuasa Allah, ya, kuasa Allah. Nah, kita belajar lagi dari hidup jemaat mula-mula di kota Yerusalem. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa kumpulan orang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan di tengah-tengah perkumpulan orang percaya itu ayat 33 mencatat ada kuasa yang besar. Ada kuasa yang besar. Ada kuasa yang besar yang mengalir di tengah-tengah kehidupan komunitas yang ada pada hari itu. Ya, saudara, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang amat sangat baik bersama Yesus. Yang sukacita katakan amin. Ya. Kita sudah dengar kesaksian dari Pak Kris tadi, dan saya percaya ini bukan sekedar khotbah. Tuhan mau khotbah ini berkoneksi dengan situasi yang ada. Dan saudara sekalian, dalam anugerah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita sungguh-sungguh bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Nah, saudara, kita sedang belajar terus bagaimana menjadi komunitas yang mengalami inovasi dari Tuhan. Inovasi adalah proses menciptakan atau memperbaiki, sehingga yang kita ciptakan atau perbaiki itu menjadi satu yang berarti dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan kita telah diberkati dengan keluarga, kerohanian, kesehatan, pekerjaan, keuangan, dan intelektualitas, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini, dengan salah satu berkat di bidang kerohanian, yaitu komunitas, keluarga rohani, kita mau saudara belajar merenungkan bagaimana kita bisa menjadi satu komunitas yang mengalami kuasa Tuhan atau penuh dengan kuasa Tuhan. Saudara sekalian, tentunya saya berani berkata akan menjadi sesuatu yang sangat membosankan kalau kita hanya kumpul tiap minggu. Kumpul, lalu makan, lalu ngomong-ngomong, talk, ya bahasa ini talking, cuma bicara saja. Tapi nggak pernah lihat kuasa Allah ditunjukkan, nggak pernah lihat kekuatan Tuhan ditunjukkan, tentu ini menjadi sesuatu yang membosankan. Nah, saya mendorong siang ini agar kita memastikan kita bertumbuh dalam satu komunitas yang mengalami inovasi, yaitu komunitas yang mengalami penuh kuasa Tuhan. Yang sukacita katakan amin, saudara. Nah, bagaimanakah caranya itu menjadi komunitas yang penuh dengan kuasa Tuhan? Ada 3 perkara yang siang ini kita akan belajar bersama-sama, saudara sekalian. Ya, 3 perkara yang kita akan belajar bersama-sama. Saudara, kalau kita melihat satu kehidupan komunitas yang mengalami kuasa Tuhan, maka saudara sekalian, kehidupan komunitas itu adalah sebagai berikut. Mereka adalah orang-orang yang tinggal dalam persatuan. Mereka bukan komunitas yang terpecah belah. Mereka bukan komunitas yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Mereka bukan komunitas yang ribut satu dengan yang lain, tidak. Tapi mereka satu kumpulan komunitas yang tinggal di dalam persatuan. Seperti yang diceritakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayat yang ke-44, saudara sekalian. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 44 dikatakan bahwa mereka jemaat itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan dalam persekutuan, saudara sekalian,
Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Perhatikan, rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat, banyak tanda. Ada banyak aliran kuasa Tuhan di komunitas itu, 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, lihatlah bagaimana cara mereka hidup sehingga hari itu mereka menjadi komunitas yang penuh kuasa Tuhan. Prinsip ini kelihatannya simple, tetapi seringkali menjadi satu problem tersendiri di komunitas-komunitas. Karena beberapa di antara kita nggak cocok dengan teman komunitas A. Beberapa di antara kita merasa ogah kalau kumpul dengan teman komunitas B. Bukan tidak mungkin beberapa di antara Anda sudah keluar dari komunitas dan tidak mencoba ingin kembali lagi kepada komunitas karena sempat terluka. Nah, saya address dulu sesuatu hal, saya tekankan dulu sesuatu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara, beberapa tahun lalu memang ada orang yang datang sama saya. Pak, tiap bulan Februari kamu Pak Gideon khotbah tentang komunitas. Apa kamu itu tidak melakukan pengulangan? Lalu ujungnya, apa kamu itu tidak menjadi membosankan? Saudara sekalian, saya hanya mau ngomong begini, bahwa komunitas sel, komsel, itu adalah nilai kehidupan di battle area. Terlalu banyak kita mendengar khotbah dan kita tahu khotbah itu, tapi kita tidak melakukannya. Bukan tidak mungkin itu adalah Anda yang sedang ada di tempat ini. Bertahun-tahun Anda sudah ada di tempat ini. Bertahun-tahun Anda telah mendengar khotbah ini, tapi melangkah pun tidak. Saudara, saya tidak sedang menghakimi siapa-siapa, tapi ini harus diberitakan dengan jelas. Kalau Anda kembali ke tempat ini tahun depan Februari, dan Anda kembali ke tempat ini lagi tahun depannya Februari, Anda akan selalu dengar berita tentang komunitas, sebab ini gaya hidup yang kami percaya. Ini bukan cuma datang ke kebaktian, gerejanya gede, pakai AC, lumayan adem. Tidak, ini sebuah hidup yang Tuhan panggilkan dan serukan kepada Anda dan saya. Dan kami percaya gaya hidup yang Tuhan inginkan buat saya sama Anda adalah kehidupan dalam komunitas. Dan saudara sekalian, kalau di komunitas kita bisa tinggal dalam persekutuan, kita bisa tetap bersatu. Maka kita akan siap melihat saudara sekalian, kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa saudara sekalian? Sebab saudara sekalian prinsipnya adalah demikian. Kesatuan komunitas adalah atmosfer yang tepat untuk kuasa Tuhan. Tangkap lagi di hati sama pikiran kita. Komunitas yang menyatu, itu adalah atmosfer yang paling pas. Komunitas keluarga yang menyatu, komunitas komsel yang menyatu, komunitas gereja yang menyatu, itu adalah atmosfer yang paling tepat, lingkungan yang paling tepat. Untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kita sudah belajar beberapa tanaman tertentu, saudara-saudara sekalian. Butuh atmosfer khusus. Anda nanam stroberi, kalau mau dapat stroberi bagus, naiklah ke arah Kopeng yang daerah dingin, bahkan menuju ke Magelang, tembusan ke Ketep. Situ Anda nanam stroberi, Anda akan punya hasil yang bagus. Anda bawa stroberi ke Salatiga, bisa tumbuh, tapi bukan sesuatu yang bagus. Di Kupang, saudara sekalian, orang punya kayu khusus namanya kayu cendana. Heran juga kenapa kayu cendana itu tidak coba dikembangkan di Jawa. Tapi ternyata kemungkinan besar atmosfernya nggak cocok, lingkungannya nggak cocok. Situasinya nggak cocok. Ini bukan tentang sekedar membawa jenis kayu cendana dari Kupang NTT ke sini dan menanam, tidak. Atmosfernya punya pengaruh. Kami di Kalimantan punya kayu yang namanya kayu ulin. Bahkan disebut oleh nenek moyang kami kayu besi. Semakin dicelup di dalam air, semakin atos punya, semakin kuat. Rumah-rumah kami di Kalimantan dibangun dari kayu ulin ini, tidak ada rayap yang menggerogoti, tidak ada binatang apapun yang dapat menghancurkan kain ulin ini, sebab ini sangat kuat. Jadi kenapa kayu ulin tidak dibawa ke Jawa dan ditumbuhkan? Sebab situasinya nggak pas, nggak cocok, atmosfernya nggak pas punya. Nah saudara sekalian, dengan pelajaran dari alam ini kita bisa belajar bahwa kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, maka atmosfer yang paling tepat adalah atmosfer kesatuan komunitas. Yang nangkep katakan amin sekalian. Di komunitas kita menikmati banyak kuasa
yang besar. Video sebentar ya. Cerdas untuk pergi bersama-sama dalam sebuah grup. It's smarter to travel in groups. Unity is a strength. Saudara sekalian, message ini bukan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi saya percaya kita perlu menghidupinya. Karena sekali lagi, terlalu lama kita telah mendengar dan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak sedang menuduh, tetapi sedang mendorong Anda menjadi persis seperti Alkitab firman Tuhan. Terlalu sering kita mendengar, tapi tidak melakukan persis seperti yang Tuhan ajar kepada kita. Saudara sekalian, ketika kita tinggal dalam kesatuan komunitas, kita akan melihat kuasa yang besar seperti tadi, tantangan dari binatang-binatang lain, walaupun itu merupakan satu animasi, saudara sekalian, tapi itu menggambarkan bagaimana orang-orang yang tinggal dalam komunitas punya kekuatan tertentu dalam komunitas. Kemarin saya riding motor gede bersama dengan 15-20 orang dari Salatiga. Acaranya di daerah alun-alun Wonosobo. Ulang tahun dari Harley, satu tipe khusus yang besar. Orang Jakarta, Bandung semua datang, saudara sekalian. Nah, ketika berangkat dari Salatiga, ini yang teman-teman saya lakukan. Mereka nyewa patroli, pengawalan, polisi, patwal, pakai motor di depan kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya sementara riding, belajar sesuatu di sana. Ilmunya begini, selama aku ada di jalur komunitas ini, selama aku ikut komunitas ini, jadi kemarin 15 motor, saya rata-rata nomor 3, nomor 4, nomor 5, nanti maju lagi nomor 3, sempat jadi nomor 2, di belakang polisi persis, lalu Ibu Liana, "Weh nopo maju-maju, mundur," katanya. Lalu saya mundur, saudara, ngikuti riding, tapi ilmunya begini, selama kita ada di komunitas, kita punya kuasa di jalanan. Bukan umpak-umpaan loh ya, bukan umpak-umpaan, enggak. Polisi saya itu orang baik, kita janjian sebelum berangkat. Nanti kalau kita riding, lampu merah berhenti apa tidak? Kita semua ngomong lampu merah berhenti. Jadi walaupun kita punya polisi, saudara di depan patwal, tapi lampu merah kita tetap berhenti. Kita sopan, kita mau menghargai orang lain yang juga punya jalanan. Tapi begitu kita lolos dari lampu merah, kami jalan, saudara sekalian, memang patwal kan fungsinya itu. Dia akan ngambil jalur tengah, ya, meminggirkan truk atau mobil dari depan sambil titit, ya, dia kasih apa, sign begini, titit, ya. Dan selama kami ada di jalur komunitas, jalanan itu punya kita, bukan dalam artian sombong. Ya, bukan dalam artian sombong. Kami menikmati perjalanan yang cepat, karena memang motor gede seperti itu ya, nggak bisa digenjot seperti motor-motor kecil. Jadi saudara sekalian jangan salah paham ya. Ini bukan karena punya uang lalu bisa bayar, bukan. Tapi kita butuh cepat pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain, dan disitulah kita pakai pengawalan. Selama di komunitas ada otoritas, ada kuasa, Pak Polisi yang di depan kami. Dia singkirkan semua halangan di jalanan supaya kami bisa berjalan lebih cepat. Kira-kira prinsipnya demikian, saudara sekalian. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam komunitas selama kita, saudara. Kita akan melihat kuasa Tuhan, maksud saya, selama kita ada di dalam komunitas.
Itulah sebabnya satu firman Tuhan mengingatkan kita, Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan. Kesanalah itu artinya ke tengah-tengah persatuan. Ke tengah-tengah tempat persatuan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Saya mau tanya simpel, mau lihat kuasa Tuhan dalam hidup Anda yang mau katakan amin. Sekalian. Nomor 1 simpel punya, hidup dalam kesatuan. Jangan pernah sendirian, cari temanmu, coba berjuang. Kontak, hubungi orang-orang, kasih kesempatan orang-orang mengontak Anda, menghubungi Anda. Masuk di sana, berjuang bersama. Maka Anda akan siap melihat komunitas menyediakan atmosfer kuasa Tuhan di dalam kehidupan Anda dan hidup saya. Perkara kedua, saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengalami, saudara sekalian, menjadi komsel atau komunitas yang berinovasi, menjadi komunitas yang mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan di hidup Anda dan hidup saya. Hal kedua itu bisa terjadi, saudara sekalian, kalau kita punya perkara kedua ini, yaitu namanya kesepakatan komunitas. Nah, mungkin Anda bilang gini, Pak, nggak ada beda antara apa bedanya antara persatuan, maksud saya, dengan kesepakatan? Saudara sekalian, dalam perenungan, saya menemukan bahwa orang bisa tinggal dalam persatuan tanpa sepakat. Contohnya siapa? Suami istri, paling gampang. Berapa banyak suami istri punya problem dan masalah, karena mereka tinggal dalam persatuan, tapi tidak pernah sepakat dengan beberapa hal yang harus diambil sebagai keputusan. Mereka tidak sepakat tentang anak-anak, mereka tidak sepakat tentang pekerjaan, mereka tidak sepakat tentang saudara-saudara sekalian, situasi kehidupan. Ada orang yang tinggal bersatu sebagai suami istri atau keluarga, orang tua dengan anak, tapi tidak tinggal dalam kesepakatan. Nah, ini menjadi satu problem karena dengan demikian akan mengalami kemungkinan yang sulit menikmati kuasa Tuhan dialirkan. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengajar kepada kita demikian. Matius 18 ayat 19. Mari kita baca kebaktian siang. Yuk, kita baca ya. Katakan 2 dan 3. Katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kenapa demikian? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini adalah pengajaran dari Yesus. Pengajaran dari Yesus sendiri menceritakan atau Yesus membagikan bahwa kuasa dapat dialirkan di tengah-tengah satu komunitas yang bersepakat. Komunitas itu ternyata bukan sesuatu yang besar, yaitu tentang 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, kata Alkitab tadi. Kalau 2 orang di dunia ini sepakat, daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab, ya, Alkitab berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu, saudara sekalian, saya percaya kita terus perlu update, kita perlu terus upgrade, kita perlu terus inovasi. Oke, sudah ada di komunitas? Bagus, hidup dalam persatuan. Nomor 2, mulai belajar sepakat kepada hal-hal tertentu. Saya diingatkan beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita yang sudah ditinggal suaminya 10 tahun. Dengar baik-baik, ditinggal suaminya 10 tahun. Ditinggal 10 tahun itu adalah sebuah problem. Karena hubungan sudah sangat renggang, sangat jauh, sangat tidak mungkin menjadi satu, sudah 10 tahun. Tapi itu hari, ibu itu datang pada saya dan kemudian bilang, bagaimana ya Pak Gideon, saya kok udah ditinggal 10 tahun. Bagaimana keluarga saya? Tentu pikiran bercerai, berpisah, ada. Tapi saya masih tanya sama dia, lah kira-kira ibu mau bagaimana? Masih mau enggak? Sudah ditinggal 10 tahun ini, kumpul lagi sama Bapak. Hari itu dia bilang, mau Pak.
Nah kalau mau, saya cuma menawarkan satu hal sederhana. Namanya kuasa kesepakatan. Kuasa kesepakatan. Gini Bu, nanti Ibu pulang, setiap malam jam 9, setiap malam, pakai mic ini rodo angel, mohon maaf ya saudara ya. Nah kita kembali ke laptop saudara ya. Setiap malam jam 9, ayo Bu, kamu ajak anakmu, saya siap-siap juga di rumah, setiap jam 9 kita sebutkan bahwa kita rindu supaya Tuhan memulihkan keluargamu. Saya ingat hari itu, ibu itu bilang, saya mau Pak Gideon, saya mau sepakat tentang perkara itu. Serius? Serius, baik. Tiap jam 9, kita nggak usah ketemu, tapi tiap jam 9 kita berdoa buat perkara itu. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang ajaib betul-betul terjadi. Saya ingat, nggak sampai berbulan-bulan, sebulan, 2 bulan, tidak. Hanya dalam hitungan minggu, sesuatu terjadi, dan ibu ini lapor sama saya, Pak, suami saya pulang. Bahkan terus terang saya menanggapi dengan cukup kaget juga. Secepat itu, iya. Tapi di situ hari itu saya belajar sepakat itu penuh kekuatan daripada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. 2. Seorang wanita dari satu daerah di Salatiga ini datang ke kantor saya di sana. Dan menangis, suami saya pergi Pak Gideon. Saya tidak bisa menemukannya. Saya lupa detail kasusnya, tapi anak perempuan itu, ini anak masih muda, bilang memang keluarganya bermasalah. Dan kayaknya ada sesuatu yang berhubungan dengan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat. Jadi dia bilang ada urusan dengan dukun dan paranormal, tapi dia bilang hari itu, saya Pak di kantor Bapak ini, saya bilang saya minta ampun sama Tuhan, sudah ke dukun dan segala macam, saya minta ampun sama Tuhan. Bisa doa buat saya nggak Pak? Saudara-saudara sekalian, saya ingat hari itu saya berdoa dengan anak perempuan ini. Dan saya meminta ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa-dosa yang sudah dia lakukan dengan perdukunan. Dan kami berdoa, dan bukan sembarang berdoa, kami pakai satu hal sepakat. Kami sepakat, dia saya sepakat. Saya tanya, apa yang kamu mau tentang perkara ini? Ya supaya saya bisa ketemu suami saya. Saya tanya, memang kamu udah cari suamimu? Sudah Pak, tapi dia tidak mau ditemui. Jadi saudara sekalian, pilihannya tidak ada kecuali hanya bisa membawa dalam doa, tapi jangan salah, doa yang sepakat. Doa yang sepakat. Doa yang sepakat. Saya ingat hari itu kita berdoa dan kemudian kami menjadi sepakat tentang suami dari anak perempuan ini supaya pulang kepada Tuhan dan kami mintakan kepada Tuhan. Lagi-lagi saya dibuat terkejut, tidak sampai mingguan, mungkin jarak 3-4 hari, anak perempuan ini SMS saya dan berkata, Pak saya sudah menemukan suami saya dan suami saya mau berjumpa dengan saya. Sesuatu yang sudah dipikir tidak mungkin karena sebelumnya suaminya sudah dicari dan tidak mau berjumpa dengan dia, sekarang suaminya membuka diri. Saudara sekalian, sesuatu yang sukacita dan ajaib terjadi karena kita terus belajar menjadi sepakat dalam komunitas kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, seringkali yang menjadi halangan dalam kesepakatan di komunitas adalah hal-hal seperti ini. Yang pertama, perbedaan pemikiran. Ini logis. Setiap Anda manusia punya cara pikir. Saudara, setiap Anda manusia punya proses berpikir, cara berpikir. Dan bukan hanya itu, setiap Anda manusia punya keinginan. Setiap Anda punya proses berpikir yang berbeda. Setiap Anda punya perbedaan keinginan. Nah ini seringkali akan menjadi sebuah kendala kalau kita tidak terus belajar menyelesaikan titik ini di komunitas kita. Ingat, bisa hidup dalam persatuan belum tentu sepakat. Bisa hidup dalam persatuan belum tentu sepakat. Jadi ini yang kita mau kejar, sepakat. Saudara sekalian, dengan perbedaan pemikiran yang bisa menghalangi kesepakatan ini, apakah yang bisa kiranya membuat kita tinggal dalam kesepakatan? Saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita menemukan bahwa hal yang bisa menolong kita kembali kepada satu bentuk kesepakatan komunitas. Ya, bilanglah komunitas keluargamu, bilanglah komunitas komselmu, bilanglah komunitas gerejamu, adalah ketika kita punya satu bentuk visi yang sama. Pandangan ke depan yang sama, visi yang sama.
Alkitab mengingatkan Filipi 2 ayat 2, minggu pertama sempat kita baca. Sekarang kita baca lagi, Alkitab bilang, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu satu hati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang akan menolong kita bisa kembali punya kesepakatan. Coba pikirkan visi yang kira-kira bisa menyatukan komunitasmu. Apa yang engkau inginkan dengan kesepakatan itu terjadi kuasa Tuhan? Apa yang seharusnya menjadi visinya? Mungkin saudara sekalian, salah satu visi yang bisa kita, pegang sama-sama adalah mungkin sesuatu yang tampaknya klise tapi penting. Agar Yesus Kristus dimuliakan. Agar Yesus, satu-satunya Yesus ditinggikan. Satu-satunya Yesus, it's all about God. Kalau Anda sudah bertahun-tahun bersama dengan saya di tempat ini, mungkin Anda sudah cukup sering mendengar ini menjadi sebuah visi kita. Yesus Kristus ditinggikan. Yesus Kristus yang punya nama. Semua adalah tentang Yesus. Dan hari ini, dalam anugerah Tuhan, semua pikiran untuk meninggikan Yesus lewat tempat ini, semua digenapi oleh Tuhan, satu demi satu. Nanti tanggal 16 Maret Anda lihat tadi ya, ada Frankie Kuncoro dan The Repeats, anak-anak muda. Ya, datang ke tempat ini, orang tua juga boleh. Ya, Frankie Kuncoro sekarang seorang penyembah Tuhan yang sedang diberkati oleh Tuhan. Dulu sudah diberkati, sekarang lebih diberkati oleh Tuhan. Saya tahu Anda mengikut konsernya dia, kita bisa banyak menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Johannes Kristianus akan khotbah di tengah-tengah anak muda kita, 16 Maret hari Sabtu. Dalam berkat Tuhan, 7 Maret, saudara sekalian, kita di sini akan berdoa bersama seluruh Salatiga dengan 400 kota di Indonesia. Salah satu tempatnya di rumah Tuhan di tempat ini. Dan saudara sekalian, kita bergabung ya lewat relay satelit, bergabung dengan 400 kota, sembayang sama-sama. Sepakat itu selalu akan menunjukkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya ingat dulu pernah ada doa seperti itu. Nanti kita 7 Maret ya, tapi dulu pernah ada doa seperti ini. Kalau nggak salah namanya WPA, World Prayer Assembly, tahun 2005. Tanggal 5, bulan 5, tahun 2005. Sembayang kita, 400 kota. Bukan hanya sembayang, sepakat. Saya ingatkan terus, bukan hanya bersatu secara kegiatan, tapi sepakat. Sepakat. Dan sejak kita berdoa 2005 itu, kalau saya boleh bersaksi, itulah waktunya tampil orang-orang spesial di bangsa ini. Salah satunya Ahok, bikin sejarah pemerintahan yang bersih. Yang kedua Pak Jokowi, orang-orang spesial yang dulu tidak timbul, sampai 2005 kita sembayang sepakat. Ayo saya dorong Anda untuk ngerti ini. Sepakat, 7 Maret itu besok kalau kita sepakat, sesuatu yang besar pasti terjadi atas bangsa dan negara kita. Yang sukacita katakan amin. Dan itu terjadi karena Anda berdoa, bersatu dan bersepakat. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mau menjadi satu komunitas yang mengalami kuasa Tuhan, marilah kita bertumbuh menjadi komunitas yang terus mencapai kesepakatan di tengah-tengah komunitas kita. Ini perlu memang dibicarakan. Ini memang perlu mungkin dibahas dengan komunitas. Memang tampaknya enak hidup sendirian. Aku maunya A, aku maunya B, B. Tapi saudara sekalian, bersama dengan komunitas, Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bagian ketiga, yang paling akhir buat firman Tuhan hari ini adalah bagaimana mengalami inovasi komunitas yang mengalami kuasa Tuhan. Kita bisa mengalami komunitas yang mengalami kuasa Tuhan itu jika kita mengalir bersama Roh Kudus. Mengalir bersama dengan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dalam kitab Kisah Para Rasul waktu itu, jemaat mula-mula di kota Yerusalem ini sebetulnya sudah, sekali lagi ya, sudah satu komunitas. Sudah.
Alkitab bilang mereka sembahyang kumpul 120 orang di loteng Yerusalem. Minggu depan saya berangkat 12 hari dengan Ibu Liano ke Holy Land. Dan salah satu tempat wajib yang dikunjungi adalah loteng Yerusalem. Ada seseorang dari Bekasi yang saya tahu tiap tahun selalu pergi ke Israel dan mencari situasi di loteng Yerusalem. Dia bilang di sana dia ngalami banyak pewahyuan dari Tuhan. Saya waktu ke sana 2014 enggak sebegitunya. Tapi apa yang mau saya cerita adalah mereka hari itu sudah satu komunitas, sudah kumpul, sudah sembahyang, sudah berdoa, sudah menanti Tuhan. Tapi mereka bedanya satu. Mereka mengalami inovasi kemudian menjadi komunitas yang penuh kuasa Tuhan sejak mereka mengalami Roh Kudus dalam hidup mereka. Alkitab berkata, saudara sekalian dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat-a. Ya, ini adalah titik pentingnya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apakah ini komunitas yang sama? Sama. Ini komunitas yang menunggu di loteng Yerusalem. Ini komunitas yang berdoa di loteng Yerusalem. Ini komunitas 120 orang yang menanti-nanti. Tapi kapan ini komunitas berubah? Waktu Roh Kudus mulai mengurapi mereka, penuh Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 4, saudara sekalian, di dalam ayat 30 dan 31 Alkitab berkata, ulurkanlah tanganmu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua, apa kata Alkitab, katakan 23, penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini kuncinya. Kapan komunitas mereka berubah menjadi komunitas yang mengalami kuasa Tuhan? Waktu mereka mengalir sama Roh Kudus. Waktu mereka melangkah sama Roh Kudus, punya kehendak. Waktu Roh Kudus bilang A, mereka komunitas ikut A. Waktu Roh Kudus bilang B, komunitas ikut B. Itulah saatnya mereka menjadi komunitas yang mengalami kuasa Tuhan. Sebab, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengalir bersama dengan Roh Kudus, maka mengalir bersama Roh Kudus membawa kuasa Tuhan dalam komunitas kita. Saudara sekalian, saya tidak akan memperpanjangkan sharing pada siang hari ini. Tapi saya mengumandangkan sekali lagi cara hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Sudah terlalu lama kita tahu. Sudah terlalu lama kita mendengar. Inilah waktunya melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Sehingga kita, Anda dan saya menikmati kuasa Tuhan dalam komunitas kehidupan Anda. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengakhiri pertemuan siang ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih dan kuasa Roh Kudus, hanya Roh Kudus. Kurasakan segala kebaikan-Mu dan biarlah Dia mencurahkan hari ini sebelum kita pulang di tempat ini anugerah kuasa-Nya yang besar lagi buat hidup Anda dan hidup saya. Datang pada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Sekali lagi bersama-sama, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Mari bangkit berdiri dan katakan, Tuhan